seringkali kami tidak setia kepada Tuhan, kurang setia kepadamu di dalam mengiringmu dan melayanimu. Tetapi satu hal yang kami tahu, walaupun kami tidak setia, Engkau tetap setia. Engkau sudah buktikan kesetiaanmu itu dengan kematianmu di atas kayu salib demi dosa-dosa kami. Biarlah pemberitaan firman-Mu sebentar boleh kami nikmati keindahan Tuhan melalui firman-Mu, kebaikan Tuhan melalui firman-Mu, sehingga ketika kami mengalami Tuhan dalam hidup kami, itu yang mengubah kami, yang mendorong kami, yang memberi semangat dan sukacita kepada kami untuk beribadah dan melayani Tuhan. Kalau tanpa mengalami Tuhan, kami tidak mungkin bisa merasakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau persiapkan setiap kami jemaat-Mu untuk diberkati dengan firman Tuhan. Ketika kami meneliti firman-Mu, membaca, merenungkan firman-Mu, kami benar-benar mata rohani iman kami dicelikkan untuk memandang Tuhan yang baik dan Tuhan yang indah itu. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, biarlah kuasa Tuhan yang tidak terbatas menguasai hamba-Mu, menguasai pemberitaan firman-Mu. Tidak ada seorang pun di antara kami yang dilalukan dari firman Tuhan. Benar-benar firman-Mu tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya. Kalau setiap minggu pujiannya seperti ini, saya percaya Bapak Ibu, kita benar-benar mengalami Tuhan ya. Jadi kalau nyanyi, suaranya minimal terdengar oleh dirinya sendiri. Walaupun musiknya, WL singernya keras, minimal saudara nyanyi, saudara dengar suaramu sendiri. Amin. Ada orang enggak ini ya? Amin saudara. Supaya saudara tahu suaramu falos apa enggak gitu loh maksud saya. Ya. Nah, kenapa saudara? Tadi pagi saya khotbah di suatu gereja. Kalau mau jujur ya, WA-nya bagus saudara, bagus bulika. Singernya, musiknya bagus di kita saudara. Tapi enggak tahu ya kok beda gitu loh saudara. Jadi ketika masuk loh, iya. Jadi benar-benar full power gitu. Tapi pagi ini juga full power ya Bapak Ibu. Jadi jangan dipikir nggak ada powernya, tetap full power. Tapi ketika saya ya mungkin Pak Bambang atau pelayanan kemanapun itu kita bisa merasakan nah gimana. Tapi puji Tuhan saya melihat, mendengar gitu ya Bapak Ibu, ekspresi. Nah ini yang penting ya, mengalami Tuhan kan sukacita. Jadi ekspresinya sukacita. Tepuk tangannya jangan seperti tepuk tangan yang tangannya diikat Bapak Ibu. Gimana bisa tepuk tangan enggak? Tangannya diikat. Ya sudah, luapkan saja, ekspresikan saja, amin saudara. Tapi sebatas sopan, penuh sukacita, damai sejahtera, tertib, amin. Iya, wah buat bener ini untuk tertib saudara-saudara ya, tertib menjawab maksudnya. Nah puji Tuhan, pagi ini kita akan lupa Pak. Terima kasih. Kita akan melanjutkan eksposisi ya, bacaan Alkitab firman Tuhan yang dikhotbahkan hari Minggu. Saudara, tahun ini kita masuk ke pasal 8. Kemudian sampai akhir tahun ini kitab Hakim-Hakim bisa selesai. Tahun depan kitab Rut, kemudian dan seterusnya. Nah, saya beri judul pagi ini adalah menang karena kekuatannya. Kalau Bapak Ibu masih ingat khotbah tahun lalu berarti ya, waktu membahas Hakim-Hakim pasal 7. Ya, masih ingat yang khotbah siapa ya kira-kira ya pasal 7 ya? Ya sudah ingat, lupa ya saudara, nggak apa-apa. Ketika disebut lemah maka kuat, masih ingat judulnya kan? Kekuatan di dalam kelemahan. Benar Bapak Ibu. Ketika kita lihat di Hakim-Hakim pasal 8 ayat 4 sampai 11, Bapak Ibu baca keseluruhan ayat ini ya. Menang karena kekuatan Tuhan itu benar. Kenapa? Benar. Kalau mengandalkan kekuatan sendiri, bangsa Israel apakah bisa menang? Gak mungkin. Justru kekalahan demi kekalahan itu yang
akan dialami. Kenapa, saudara? Karena jumlah musuh bangsa Midian itu ribuan, lebih banyak dibanding bangsa Israel. Masih ingat ketika berperang, Bapak Ibu, musuhnya ribuan, bangsa Israel yang dipimpin Gideon, jumlahnya ada berapa? Masih ingat Bapak Ibu? Nah ini penting loh. Ada berapa? 300 orang. 300 orang lawan 1000 ya pasti kalah. Apalagi kita berkata ribuan. Tapi kita mengatakan Tuhan yang memberi kemenangan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kenapa perang itu bisa dimenangkan di samping jumlah banyak? Lalu yang kedua apanya Bapak Ibu? Bergantung apanya? Menang, perang, menang, di samping jumlahnya banyak pasti menang. Terus yang kedua apa? Yang kedua apa saudara? Ya di samping strategi perang dan lain sebagainya, yang itu terpenting. Kalau nggak ada itu, kamu itu mau perang apa jalan-jalan? Senjata, betul? Senjata kan? Kalau super canggih, pasti kemungkinan besar bisa dimenangkan. Tapi Yosua, Gideon dengan 300 pasukan, Bapak Ibu, senjatanya apa kira-kira? Apa Pak? Penyertaan Tuhan. Oke. Penyertaan Tuhan kan tidak kelihatan, tapi memang ada. Tapi itu dipegang oleh 300 pasukan itu. Apa senjatanya? Kalau seandainya menang itu nggak masuk akal, saudara. Ayo kita baca ya sebelum pasal 8, pasal 7 ayat yang ke-16, Bapak Ibu. Perhatikan di situ. Hakim-hakim 7 ayat yang ke-16, ya, tidak ada di situ. Kita baca bersama-sama 2, 3. Gideon membagi ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, masing-masing 100 orang ya, dan sama-sama menyerahkan ke dalam tangan mereka semua sangkakala dan kendi kosong dengan obor dalam kendi itu. Bapak Ibu lihat senjatanya apa? Trompet, sangkakala dan obor. Ini masuk akal nggak ini saudara? Perang menghadapi jumlah banyak dengan senjata yang super canggih, katakanlah bisa menang. Bahwa obor sama ya suluh ya, apa tadi, sangkakala, trompet. Ini nggak masuk akal saudara. Makanya saya tulis, saya renungkan, dikasih judul apa ini? Jadi Gideon dengan pasukannya jumlahnya 300 orang menang benar-benar karena Tuhan, menang benar-benar karena kekuatan Tuhan. Kalau kekuatan manusia pasti nggak mungkin, apalagi senjata, wong mereka nggak bawa senjata, Bapak Ibu. Tapi Alkitab berkata mereka bisa menang. Nah coba kita lihat di dalam Hakim 8 ayat 4 dan 5. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke 300 orang yang bersama-sama dengan dia. Perhatikan sama-sama Bapak Ibu, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah. Dan aku sedang mengejar Seba dan Salmuna, raja-raja Midian. Ayat 21. Lalu kata Seba dan Salmuna, bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami, sebab seperti orangnya demikian pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Seba dan Salmuna, kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka, perhiasan-perhiasan yang ada di dalam unta, kemudian dibawa oleh Gideon. Amin. Selesai khotbahnya. Ayat 21 selesai, saudara. Minggu depan disambung ya. Nah, Bapak Ibu, sebab seperti orangnya demikian pula kekuatannya. Jadi Gideon dikatakan Alkitab simbol dari kekuatan itu. Ketika perang selalu menang, tapi ternyata memang bukan karena kekuatannya Bapak Ibu, tapi karena kekuatan Tuhan. Nah mari kita renungkan dari ayat yang kita baca tadi. Firman Tuhan tadi mengatakan di tengah peperangan, lalu kita mengatakan apa? Mereka masih lelah, capek. Terus namun mengejar bangsa Midian. Pasal 7 2 raja dengan pasukan sudah dikalahkan. Lalu pasal 8 ada 2 raja lagi Bapak Ibu untuk bisa dikalahkan. Nah firman Tuhan tadi mengatakan 300 pasukan yang dipimpin Gideon
Dikatakan apa? Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Saudara, ini ada yang aneh enggak? Kalau kondisi lelah karena banyak aktivitas, bekerja sepanjang malam. Ya, hari Jumat kemarin Pak Rudo berkata, iya kok ngantuk Pak, iya kesel Pak, sepanjang hari bekerja gitu ya saudara. Lalu yang lain menasihatkan, lo istirahat lo, jangan kejar setoran dan jangan lembur-lemburan begitu. Kalau badan sakit nanti bagaimana? Betul ya Bapak Ibu? Jadi kondisi lelah, banyak pekerjaan, banyak aktivitas, bahkan banyak pelayanan. Lelah nggak Bapak Ibu? Senin sampai Senin pelayanan terus. Tadi gembalanya cerita kepada saya, sejak Covid Pak Tim, aku gak khotbah kesana kemari karena nggak ada yang mengundang. Gitu saudara. Terus yang kedua, kenapa kok nggak ada yang mengundang? Ternyata gereja-gereja yang biasa mengundang saya itu memberdayakan, bukan memperdayakan ya, memberdayakan jemaatnya masing-masing. PDM, PDP, majelis, pengurus, diaken, semaat. Ternyata gereja-gereja yang saya lihat itu sudah mulai sejak Covid membawa berkat, dia bilang, membekali setiap jemaatnya untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Bahkan doa malam yang khotbah jemaat, tengah minggu yang khotbah jemaat. Jadi kalau mengundang Timotius itu setahun sekali katanya. Kalau enggak ya kita layani sendiri. Ngomong gitu saudara-saudara. Nah Bapak Ibu lihat ya. Jadi gembalanya nggak capek. Kalau dulu saya lihat dia, waduh, itu seminggu itu bisa khotbah 3-4 kali saudara. Gitu ya. Nah kalau jawabannya bentrok, kalau nggak bisa mesti diserahkan ke saya. Tim tolong mana aku Tim? Aku gak sanggup lagi katanya. Kenapa? Itu loh di sana. Nah ya saya seneng aja Bapak Ibu. Nah firman Tuhan menjelaskan kepada kita, kalau seharusnya kondisi lelah, entah itu pekerjaan, entah itu pelayanan, harusnya istirahat ya. Kalau Bapak Ibu baca tafsiran Matthew Henry, kalau di dalam pekerjaan kita bisa istirahat, karena Allah pun ketika menciptakan langit bumi dengan segala isinya, pada hari yang ke-7 dia beristirahat. Jadi istirahat itu perintah kita, karena Tuhan sendiri, Allah sendiri memberi contoh, saudara. Sebab kalau nggak istirahat, apa yang terjadi, saudara? Banyak di antara kita mungkin sakit karena kurang istirahat, bahkan nggak pernah istirahat, sedikit sekali waktu istirahat. Tetapi saudara perhatikan, kalau di dalam pelayanan, di dalam hal rohani, coba Bapak Ibu renungkan ya. Kalau saudara berkata, aku mau istirahat melayani Pak, aku mau istirahat beribadah Pak, aku mau istirahat ikut semua kegiatan gereja Pak, kira-kira menurut saudara gimana? Nanti bisa jadi diberi istirahat selama-lamanya oleh Tuhan. Mau? Ngerti artinya istirahat selama-lamanya untuk Tuhan? Menurut Wahyu itu loh, dia boleh berlelah dari istirahat, istirahat dari jerih lelah mereka, karena mereka mendapat upahnya. Loh kalau kita nggak buat apa-apa, saudara, upah apa yang akan diberikan Tuhan kepada kita? Betul nggak, saudara? Jadi justru seperti Hakim-Hakim 8 ayat 4. Ya, secara rohani, Bapak Ibu lihat ya. Nah, kita akan belajar ya spiritual, rohani, Bapak Ibu. Rohani tidak boleh istirahat. Saudara, istirahat. Rohani tidak boleh istirahat. Bapak Ibu. Kenapa? Kalau itu istirahat jadi masalah. Perhatikan apa yang dikatakan kitab Hakim tadi. Meskipun mereka lelah, namun mereka mengejar juga. Wah, ini luar biasa ini Bapak Ibu. Justru sebaliknya yang kita renungkan pagi ini, mereka justru giat. Saudara, kenapa giat? Karena sesungguhnya ketika kita melayani Tuhan, melayani pekerjaannya, kekuatan itu asalnya benar-benar dari Tuhan. Tuhan yang berperang, Tuhan yang memberi semangat, Tuhan yang memberi kekuatan. Ya memang lihat kondisi tubuh juga ya saudara-saudara. Tapi saya mau mengatakan, maksud saya adalah kalau di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan, kehidupan rohani kita, makanya saya ingat apa yang dikatakan Pak Bambang. Kalau saudara mau mantap di dalam rohani, doa tumpang tangan cukup. Nggak ada ceritanya saudara-saudara. Itu goleng telur ceplok itu bisa. Tapi kalau di dalam pelayanan, semangat, sukacita,
saudara, berdoa oke, tapi Bapak Ibu mesti memacu diri untuk itu. Walaupun kelihatan lelah, apalagi melihat saudara seiman, rekan sekerja, rekan sepelayanan, ya memang bisa lelah Bapak Ibu. Tapi ketika saya melihat ayat ini, saudara renungkan bagian ini, loh justru firman Tuhan tadi mengatakan apa? Meskipun mereka masih lelah, namun mereka mengejar juga. Mari kita lihat, saudara. Ya itu ya gambarnya, senjatanya ini aneh ya Bapak Ibu. Tangan kanan pegang trompet, tangan kiri obor. Terus gimana ceritanya? 300 orang menghadapi tentara Midian yang jumlahnya ribuan itu. Diapain saudara obornya? Diapain trompetnya? Diapain saudara? Ya karena nggak baca jadi nggak tahu ya saudara ya. Yuk tak kasih tahu. Ternyata trompetnya dibunyikan. Ketika trompetnya dibunyikan dengan tangan kanan, tangan kiri obor, lalu ada teriakan yang mengatakan apa saudara? Coba lihat. Di dalam ayat yang ke-18 pasal 7. Ketika aku dan semua orang yang bersama aku meniup sangkakala, Gideon berkata, haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Jadi selain obor dinyalakan, trompet dibunyikan, lalu ada teriakan, seruan berkata, demi Tuhan dan demi Gideon. Dan Alkitab mengatakan apa? Dengan suara begitu, dengan obor yang menyala di tengah kegelapan malam, Bapak Ibu, dengan trompet yang berbunyi, tet begitu ya. Terus kok bisa kita mengatakan musuhnya kalah itu bagaimana? Kalau saudara baca, indah sekali kisahnya. Ketika bangsa Midian mendengar trompet, mendengar suara demi Tuhan dan demi Gideon, Alkitab mengatakan bangsa Midian berserak-serakan. Dan yang kedua apa? Pedang yang mereka bawa saling menusuk temannya. Jadi istilahnya apa? Sesama tentara Midian itu saling membunuh Bapak Ibu. Jadi bangsa Israel ngapain? Gak ngapa-ngapain ya. Enak sekali ya saudara. Nah hari ini kita mau melihat apa rahasianya, apa sumber kekuatannya, sehingga Gideon dengan 300 pasukan diberi kemenangan oleh kekuatan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, kita melihat di situ ya, ternyata sederhana loh. Gideon di pasal 6 kita belajar, kita hakim-hakim itu berdoa. Bahkan bukan hanya berdoa apa? Minta tanda dari Tuhan. Apa artinya berdoa dan minta tanda? Berdoa dan meminta supaya kehendak Tuhan dinyatakan untuk dilakukan. Ini penting Bapak Ibu. Seringkali kita hanya berdoa, lalu kita minta tanda-tanda yang ya spektakuler. Tapi yang dimaksud sebenarnya bukan tanda-tanda itu. Pak Bambang sudah jelaskan juga, tanda itu masih separuh perjalanan toh Bapak Ibu. Tanda toilet, saudara mau ke toilet terus maaf mau buang air besar kecil di bawah tulisan tanda toilet itu, ya enggak, diusir satpam nanti tuh saudara arah mana? Kiri, berarti saudara ke kiri atau kanan atau lurus, betul? Nah sama. Saya tidak anti tanda, saya tidak anti mujizat Bapak Ibu Saudara, tapi itu masih separuh perjalanan di dalam pengiringan kita kepada Kristus. Tujuannya apa? Tuhan. Nah, itu kelompok yang di sana. Tapi ada tanda yang dimaksud di situ adalah meminta kehendak Tuhan. Seringkali orang berkata bagaimana kehendak Tuhan? Nah kalau saudara nggak pernah berdoa, bagaimana bisa tahu kehendak Tuhan nyata dalam hidup? Amin, saudara. Kalau orang Kristen nggak berdoa seperti Gideon dan bangsa Israel, berdoa bagaikan trompet yang ditiup dengan keras. Saudara, bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Jadi sumber kekuatan sebenarnya di dalam berdoa. Saya kasih contoh, setelah itu contoh kita. Yesus juga. Perhatikan Bapak Ibu, kalau mau jujur, Yesus waktu berjalan di atas sebelum ke Golgota, ke Taman Getsemani, sebenarnya dia sudah lelah ya. Kita berkata sepanjang hari perjalanan melayani, lalu malamnya dia berdoa. Harusnya beristirahat, betul ya saudara? Tapi lihat, orang-orang yang dipimpin oleh Gideon tadi
Walaupun masih lelah mereka mengejar juga. Dan kita lihat Yesus, perhatikan Bapak Ibu. Lukas 22 ayat 43-44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lihat Bapak Ibu, bagaimana seorang Kristen bisa menjadi kuat kalau mengabaikan yang kelihatannya sederhana, simple, sepele, tapi kita tidak lakukan. Bagaimana firman Tuhan tadi menjelaskan kepada kita waktu Yesus sebagai manusia yang lemah, yang terbatas, ya Bapak Ibu Saudara, yang akhirnya bisa mati. Perhatikan, malaikat sendiri yang beri kekuatan kepadanya. Ketika saya dan saudara berdoa dalam kondisi yang penuh kelemahan dan penuh keterbatasan, terus setelah itu kita diberi kekuatan oleh Tuhan, pertanyaannya, kita lanjut berdoa apa amin, saudara-saudara? Mungkin di antara kita akan berkata amin karena Tuhan sudah beri kelegaan, Tuhan beri sukacita dan damai sejahtera, selesai. Oh Bapak Ibu, enggak. Justru ketika Tuhan beri kekuatan pada kita, maka firman Tuhan mengatakan apa? Ia makin bersungguh-sungguh berdoa. Bapak Ibu Saudara, ini sumber kekuatan yang pertama. Bagaimana bisa mengalami Tuhan yang baik dan indah kalau kita mengabaikan yang namanya berdoa? Sederhana ya Bapak Ibu ya, sederhana. Tapi pertanyaannya, berapa banyak yang masih di antara kita melakukan? Saya bilang sama Pak Fendi, doa berantai itu loh, Bapak Ibu baca nggak di grup jemaat ada doa berantai? Jam ini keluarga siapa, jam ini siapa, jam ini siapa. Siapa di antara Bapak Ibu yang masih mempraktekkan? Silakan angkat kaki Bapak Ibu, kalau nggak ada yang angkat tangan. Ada yang mempraktekkan? Bahkan nggak tahu kalau masih ada doa berantai? Bagaimana Tuhan berikan kekuatan kepada saudara? Doa, ya bukan doanya, Tuhan yang beri kekuatan, ya melalui doa itu. Saudara, hamba-hamba Tuhan, para nabi, para rasul, bagaimana mereka bisa kuat menghadapi tantangan dan pelayanan, bahkan nyawa sekalipun. Coba Alkitab memberitahu apa, saudara-saudara? Mereka juga tekun berdoa. Nah, saya harap, saya himbau, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk melakukan yang namanya doa. Doa malam masih mau hadir? Nah, yang jawab amin itu tak tunggu ya. Ada orang yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa orang Kristen itu tidak minat di dalam ibadah doa? Ayo kita bandingkan. Kalau ibadah umum yang datang berapa? Saya juga tanya sama Pak Gembala tadi, Pak, kalau ibadah umum yang datang berapa? 60-an. Kalau tengah minggu separuh, Pak. Kalau doa malam, apalagi ada doa pagi, setiap hari ada doa pagi loh Bapak Ibu. Berapa banyak Pak? 10 mujizat ini. Dia bilang gitu. Terus doa pagi, doa puasa yang hari Sabtu itu, walah, ya sing teko ya 10 lah. Itu pun mujizat kalau 10. Berarti bukan hanya gereja kita ya, temennya banyak Bapak Ibu. Ya, kalau saya pelayanan saya tanya, apalagi khotbah di doa malam, ya separuh, sepertiga Bapak Ibu Saudara. Ya memang di mana-mana begitu. Nah, saya rindu Bapak Ibu, bagaimana bisa mengalami kebaikan Tuhan, keindahan Tuhan kalau kita abai yang namanya di dalam doa. Bagaimana juga kita bisa menjadi orang Kristen yang kuat kalau kita abai juga di dalam doa. Hari Minggu kemarin yang hadir 56. Hari ini berapa yang hadir? Loh kok Patin tahu ya, tak hitung Bapak Ibu. Belum tahu yang hadir berapa ya, karena yang konklusinya yang simpulkan nanti saya. Yang hadir berapa? Nah, Bapak Ibu Saudara, nggak ada maksud apa-apa Bapak Ibu. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu semua memacu diri sendiri ya. Kalau perlu Bapak Ibu di kalender masing-masing, kalau tidak hadir tanggalannya itu coretan. Berarti aku tidak hadir.
Oke, Bapak Ibu, sederhana ya. Habis itu nanti akhir tahun kumpulkan ke gereja. Ini loh kalenderku Pak, ternyata nanti kita cocokkan dengan apa yang saya perhatikan, Bapak Ibu. Lumayan untuk jadi penelitian nantinya. Nah Bapak Ibu, yang pertama yang kita renungkan, sumber kekuatan dari Gideon, dari orang Israel yang jumlahnya mungkin kecil, sedikit, menghadapi musuh yang besar, Yesus, para rasul, para nabi. Mungkin saya dan saudara juga hari ini kalau pengen menang dalam kekuatannya, sederhana Bapak Ibu. Apa itu? Berdoa. DOA, duduk omong dengan Allah. Amin, saudara. Nah sekarang yang kedua. Kalau yang pertama tadi bagaikan trompet yang ditiup dengan keras, nah itu doa, Bapak Ibu. Ya, bagaikan trompet yang ditiup dengan keras itu. Ya maknanya kalau saya lihat, nah itu bicara tentang doa. Lalu yang kedua, yang kedua tadi apa? Gideon dengan tentaranya bawa suluh obor, betul? Ya, nah obor ini kan Mazmur 119 ayat 105. Apa itu? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ternyata doa dan firman tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu Saudara. Seringkali gereja mengandalkan doa, tapi firmannya lemah. Tapi sebaliknya ada yang firmannya kuat. Ya kuat itu dalam arti apa saudara? Pinter gitu ya. Tapi punya prinsip, biarin yang melakukan orang lain, aku gak perlu lakukan. Gitu ya. Nah akhirnya sama saja. Jalannya juga pincang Bapak Ibu, karena tidak seimbang di situ. Nah saya ingat di dalam pasal-pasal yang kita baca di kitab Hakim-Hakim, ada kalimat berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, berfirmanlah Tuhan kepada hakim-hakim yang lain, berfirmanlah Tuhan kepada para nabi, kepada rasul dan lain sebagainya. Berfirmanlah Tuhan kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu, yang kedua sumber kekuatannya apa? Sederhana Bapak Ibu, yaitu apa? Melalui firman. Nah firman yang bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kisah Rasul 2:42 ya, saya senang sekali dengan ayat ini. Dikatakan apa? Mereka jemaat itu bertekun dalam pengajaran para rasul. Terjemahan bahasa Inggris itu jelas ya. Bukan hanya bertekun dalam arti firman-firman yang seperti apa Bapak Ibu, tapi apa? Dikatakan terus menerus, continue di dalam doktrin. Di dalam doktrin, di dalam pengajaran, untuk dibawa kepada Bapak Ibu Saudara di dalam pengertian yang benar. Wah ini penting saudara. Sebab kalau enggak kita bingung. Terus menerus di dalam doktrin loh. Bapak Ibu, tidak ada istilah bosen ya. Tidak ada istilah gak menarik ya. Saya ditanya sama satu orang, ibadah doamu gak menarik Pak. Kelas pemahaman Alkitab kelas kami juga gak menarik Pak. Jangan-jangan ibadah umum juga gak menarik saudara. Kalau saudara ditanya begitu, jawabnya gimana? Saya kaget loh, tersentak saya. Ibadah doamu gak menarik, kelas kami juga gak menarik, ibadah umum belum ada Bapak Ibu ya. Yang ngomong ibadah umum gak menarik. Tapi yang dua itu berkata gak menarik. Saya tanya balik, yang gak menarik apanya? Yang kedua, tolong beritahu saya supaya dibuat menarik. Saudara punya usulan? Halo? Kok tegang semua ini, kenapa ya? Saudara punya usulan? Bagaimana supaya ibadah kita menarik? Yang WL sekali-kali jangan slow dulu, langsung cepet. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Saya khotbah tempat lain Bapak Ibu, gereja Pentakosta, semangat dulu. Saudara, enggak apa-apa. Bahkan di tengah khotbah mau nyanyi dulu juga enggak apa-apa. Saudara. Ya, terus selesai amin doa berkat, nyanyi semangat lagi. Enggak apa-apa kan? Nah, dibuat gitu Bu. Mungkin itu salah satu menarik. Tapi Bapak Ibu, kalau sudah dibuat seperti itu, banyak variasi-variasi, tetap saudara gak tertarik. Berarti masalahnya di mana? Errornya di mana? Nah, saudara belum mengalami yang namanya
kebaikan dan keindahan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Halo, amin, amin. Jangan-jangan kita semua banyak yang belum mengalami the good and beautiful God. Makanya di tahun baru ini ayo Bapak Ibu, sesuai tema tahunan kita, experience the good and beautiful God. Melalui doa kita melihat kebaikan Tuhan. Bukunya John Piper bagus sekali dengan judul Mendambakan Allah. Bapak Ibu, kalau ada keindahan, kebaikan, saudara mendambakan enggak? Saudara menginginkan enggak? Saudara tertarik enggak? Saudara berminat enggak? Baca buku itu. Buku lama sih sebenarnya. Judulnya Mendambakan Allah. Allah itu baik. Bagaimana baiknya? Allah itu indah. Bagaimana indahnya? Kalau kita nggak mengalami kebaikan dan keindahan Tuhan, jangan harap kita mendambakan Allah. Nah, biarlah hari ini kita merenung ya, mumpung masih minggu kedua di tahun yang baru, Bapak Ibu. Dan yang terpenting, bertekun di dalam doktrin. Wah, nggak usah doktrin lah, yang penting praktis-praktis saja. Memang khotbah baru praktis, Bapak Ibu. Tapi doktrin itu penting. Bagaikan apa? Tubuh ada tulangnya. Coba lihat, kalau Bapak Ibu lihat tubuh atau daging nggak ada tulangnya, apa yang terjadi? Ya seonggok daging di pinggiran gitu kan, nggak ada yang menyangga, yang memberi kekuatan, ya sudah lemah, Bapak Ibu. Ya, dan sebaliknya kalau seandainya hanya tulang saja nggak ada dagingnya, ya namanya tengkorak yang kita takut ya, saudara-saudara. Nah, kira-kira gereja orang Kristen tuh kayak begitu loh Bapak Ibu. Yang satu over obesitas ya, praktis nasihat terkait dengan kehidupan sehari-hari, tapi doktrinnya lemah. Ya bagaikan seonggok daging. Indah dilihat enggak, Bapak Ibu? Enggak. Makanya yang begini mesti ada tulang penyangga yang memberi kekuatan. Yaitu apa? Doktrin, yaitu apa? Pengertian dari kebenaran firman. Nah, jemaat mula-mula begitu. Kehidupan praktis iya. Makanya lihat Bapak Ibu pasal-pasal berikutnya Kisah Rasul. Mereka menjual harta bendanya, rumahnya, ladangnya, lalu uangnya dibagi-bagikan. Waduh, diakoniannya jalan, perhatian kepada orang yang membutuhkan juga jalan. Oke, praktis itu udah jalan. Tapi yang terpenting apa, saudara? Apakah saya dan saudara masih bertekun di dalam doktrin itu? Karena itu sumber kekuatan. Seperti tulang yang menyangga daging yang berat sekalipun, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita melihat mengapa khotbah doktrin itu penting ya. Yang lalu sudah saya katakan ya, sudah sampaikan untuk mengingat kembali aja. 2 Timotius 4 ayat 3 ini bagus sekali. Sama-sama 2, 3. Karena akan datang waktunya dan sudah datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, sound of doctrine, terjemahan lainnya. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru atau pengkhotbah menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Terjemahan lama bilang telinganya gatal, jadi perlu dikorek-korek, kotorannya banyak. Bapak Ibu, makanya gembala tadi berkata, bener kayaknya nih, gereja sekarang sudah nggak banyak ngundang. Yang pertama memang efisiensi finansial, yang kedua apa? Melatih setiap jemaat untuk melayani Tuhan. Akhirnya mereka menjadi jemaat yang dewasa, menjadi jemaat yang mengalami kebaikan dan keindahan Tuhan. Nah, ini kerinduan saya sama Pak Bambang. Kenapa? Seringkali kan kita masih berkata, ya Pak undang pendeta ABC, oke lah, oke. Tapi motivasimu apa sebenarnya undang-undang itu? Kalau engkau nggak berubah, mau dikhotbahi malaikat dari surga sekalipun, tetap nggak berubah. Sampai ada gereja berkata, ini gembala yang keberapa? Ke-7. Saya termasuk salah satunya, Bapak Ibu. Ternyata nggak tahan juga. Sampai ada gembala, ada hamba Tuhan senior berkata begini, ini percuma ya dikasih hamba Tuhan manusia, malaikat aja sekalian untuk menggembalakan gereja ini. Mengerikan saudara. Kenapa nggak ada perubahan, nggak ada pertobatan? Nah bagaimana? Belum dijamah Tuhan,
belum dilahirbarukan oleh Tuhan, belum diperbarui oleh Tuhan, bisa berubah. Gak mungkin, saudara-saudara. Makanya Bapak Ibu, akhirnya orang yang tanya kepada saya, ketika saya tanya balik tidak menjawab. Maksudnya pikiran dewe Pak Tim, gitu mungkin ya. Atau Pak Bambang pikiran sendirilah. Itu sama seperti orang tua tanya kepada anaknya, "Nak, nanti siang kamu mau makan apa?" Loh, sembarang mah, pokoknya bisa dimakan. Kira-kira jadi orang tua ini, ayo ibu-ibu mumet enggak? Nanti dikasih telur ceplok, kok telur mata sapi lagi, padahal sudah punya mata umpama. Kok apalagi betul? Loh, ngomong nak, mau makan apa? Terserah mama lah, bebas. Ketika dimasakkan sayur bening sama dadar jagung, anaknya gimana? Ngomel-ngomel. Ini nggak sesuai dengan keinginanku. Loh, tadi ditanya sebelumnya pengen makan apa, ingin apa, bebas. Ya sudah, mama masak bebas ini. Nggak mau makan aku. Nah, Bapak Ibu, analogi ini sederhana ya. Maksudnya apa? Seringkali kita kan juga seperti anak itu tadi kan. Pak, supaya menarik, buat ini. Enggak ngomong begitu Bapak Ibu. Pokoknya Pak Tim yang mikir sendiri sama Pak Bambang. Lalu setelah kita adakan kelas kami, gak mau saudara-saudara. Itu kan benar-benar seperti bahasanya Paulus, aku habis akal menghadapi kamu semua. Wah, kalau sudah hamba Tuhan ngomong begitu Bapak Ibu, nanti tangan Tuhan yang bukan sedang perindah Bapak Ibu, menghajar Bapak Ibu. Oh, ini serius. Ya, menghajar supaya apa? Tahu rasa, lebih lagi rasanya kayak apa. Nah, Bapak Ibu lihat, banyak orang maunya apa? Khotbah mujizat aja kesembuhan. Jangan ngomongin neraka. Jangan ngomongin kutub, ngomongin berkat saja. Apalagi saudara? Jangan ngomongin dosa, jangan ngomongin penginjilan, jangan ngomongin hidup baru. Ingat loh, aku sudah ngasih persembahan sangat banyak. Aduh Bapak Ibu, ini yang dialami oleh Paulus zaman itu gereja di Efesus. Bapak Ibu, sampai dia berkata kepada Timotius, dan sampai dia berkata khotbah yang lalu saya mengatakan apa? Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ibadah kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Ini gambaran dari orang Kristen yang tidak pernah merasa puas. Bapak Ibu Saudara, ini bagian sangat penting. Bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang kuat? Sumber kekuatan itu dari mana? Kalau bukan dari firman Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, apa sumber kekuatannya? Wah, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Kisah Rasul 2 ayat 42 memang dikatakan apa? Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan di dalam persekutuan. Coba lihat, Gideon tidak melayani seorang diri, betul? Walaupun dikatakan dia Yerubaal yang menghancurkan patung-patung Baal berhala, lalu dia juga disebut apa? Seperti orangnya, demikian juga kekuatannya, betul? Jadi dia itu simbol dari kekuatan, itu Gideon. Tapi ternyata Gideon tidak berkata aku sudah kuat dan aku bisa melayani seorang diri. Enggak Bapak Ibu. Dia perlu apa? 300 orang pilihan. Kalau Bapak Ibu baca, jumlah tentara Israel waktu itu masih banyak. Kemudian Tuhan melihat, ini jumlahmu masih banyak, 12.000 orang. Sebab kalau tetap banyak, maka orang Israel nanti akan sombong. Ketika menang perang berkata karena kekuatan, jumlahnya banyak, betul ya saudara? Ini masih terlalu banyak, akhirnya suruh pulang oleh Gideon. Akhirnya tinggal 10.000. 10.000 pun Tuhan berkata masih banyak. Bapak Ibu Saudara, gitu ya. Terus akhirnya Tuhan berkata kepada Gideon, masih terlalu banyak. Terus diujinya bagaimana? Bawa ke sungai. Terus coba lihat Bapak Ibu, minumnya itu masuk akal nggak kira-kira? Yang masuk akal yang mana? Dari 4 itu yang masuk akal yang mana Bapak? Kalau saudara kehausan, letih lesu, lalu ada sumber air, saudara lakukan apa? Ya, ini ya, betul. Ya tuh saudara. Ya kalau nggak ada ya pinjem
gelasnya dapur di bawah lah. Betul, saudara. Ini ya. Tapi Alkitab mencatat yang 300 itu minumnya seperti anjing, Bapak Ibu. Langsung mulutnya dengan air sungai. Coba, minumnya kayak begini. Dan Tuhan berkata, orang-orang yang minum seperti ini, yang bertahan, dan kita berkata jumlahnya yang 300, sisanya pulang, tidak usah ikut perang. Buat apa banyak tapi ngeriwui, Bapak Ibu. Makanya perlu apa? Yang sedikit tapi berkualitas, yang sedikit tapi militan. Untuk melawan, bayangkan, 15.000 tentara Midian. Bapak Ibu, apa maknanya bagi kita? Di dalam komunitas atau persekutuan tidak boleh ada orang-orang yang merasa hebat, tidak boleh ada orang-orang yang sombong. Makanya kita mengatakan 300 orang pilihan itu seperti anjing, kata kita. Berarti menunjukkan apa? Di dalam persekutuan satu dengan yang lain, yang diperlukan adalah sikap kerendah hatian satu dengan yang lain. Kalau merasa hebat, merasa kuat, merasa mampu di dalam persekutuan, pasti hancur. Makanya yang ketiga kita boleh merenungkan, persekutuan komunitas ternyata sumber kekuatan kita. Oke, hari Minggu pagi sekolah minggunya ya. Oke, sebelum ini. Nah, ini loh. Hujan yang berhari-hari terakhir ini, Bapak Ibu, ya, itu membuat saya capek. Kenapa capek? Daunnya pohon mangga tetangga yang kosong itu loh. Rumahnya kosong. Tahunan, Bapak Ibu. Itu selalu rontok. Gitu ya. Selalu gugur. Terus yang nyapu sopo? Yang lain. Kalau si nyapu. Ada yang sebelah kosong kiri saya, nyapu, Bapak Ibu. Tapi daunnya itu nggak langsung dibuang ke tanah kosong itu, dikumpulin. Maksudnya apa dikumpulin ini, saudara? Dibakar kan? Ya kalau dibakar saya seneng ya. Ternyata dikumpulin berhari-hari. Terus hujan kayak kemarin itu hampir ya toh. Udah banjir, Bapak Ibu ya, yang kemarin itu. Loh, itu kalau sudah banjir jalan itu penuh dengan air, terus kotorannya ini kemana? Ya Tuhan itu baik, dibawa ke depan rumah saya kan, nyangkut ke rumput-rumput kan. Dalam hatiku gini, ini maksudnya ibu ini apa ya? Memang dia nyapu, tapi nyapu depan rumahnya plus dikumpulin di rumah kosong itu. Lah otomatis kalau airnya full kayak kemarin ya otomatis ke rumah saya tuh. Nah, yang sebelah kanan saya bagus, nyapu, dibersih sendiri, dibuang kotorannya. Lah itu sih siapa dibuang? Loh, saudara, siapa? Iya. Tadi malam saya keluar, airnya sudah surut. Waduh, ya wis tak kumpulin. Rencana pulang dari sini nanti mau tak sapu, tak kumpulin, mau tak buang, saudara-saudara. Jadi masih ada PR ya, saya mungutin daun-daun itu. Nah, saya punya sapu. Sapu yang sekarang ini juga tidak mateng ini ya, daun-daun kelapanya tidak tua. Jadi lembek. Ya, coba Bapak Ibu kalau membersihkan kotoran tadi pakai satu lidi saja, apa yang terjadi? Boyok kemeng, betul ya, saudara-saudara. Lalu yang kedua, lidinya memang banyak tapi los. Kira-kira sampahnya bisa terangkut nggak ke aduh, kok angin untuk ngomong tikrok ibu ya, Bapak Ibu ya. Cikrak ya, betul saudara. Oh angin. Sapu saya yang lama sudah hancur, itu kuat. Tapi beli yang baru ini, aduh lemesnya minta ampun. Nah Bapak Ibu, dari analogi ini saudara mau merenungkan apa? Sekali lagi, di dalam komunitas persekutuan tidak boleh satu orang, itu namanya bukan persekutuan. Yesus saja berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku mendengar doa. Betul ya? Berarti lebih dari 1. Nah itu persekutuan, Bapak Ibu. Makanya kita bergereja, berjemaat, ya kita bersekutu. Ya. Terus yang kedua apa, saudara? Masing-masing pribadi yang banyak harus apa?
kuat. Walaupun jumlahnya banyak, tapi lemes semua. Bisa dipakai dengan optimal Bapak Ibu? Tidak bisa. Nah, saya berharap Bapak Ibu Saudara, sumber kekuatan kita dari mana? Doa, firman, bersekutu satu dengan yang lain. Terus yang kedua apa? Masing-masing saudara harus kuat. Kalau kita belum mengalami kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan, dia apa-apa nih ya wangel Bapak Ibu. Saudara mau variasi ibadah, mau variasi pelayanan model apa? Pak, kita jenuh Pak pelayanan ke dalam, mesti keluar bakso sana, bakso sini. Kebaktian Padang Pak, karena kita nggak enak di dalam gedung katanya. Kalau hati saudara nggak pernah menikmati kebaikan dan keindahan Tuhan, pulang kembali lagi Bapak Ibu. Makanya coba kita renungkan bagian yang sangat penting ini. Bagaimana bisa menjadi orang Kristen yang kuat Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak masuk di dalam persekutuan. Nah, ini sampai ditempel di kelas. Ayo Bapak Ibu yang belum ikut kelas, ikut. Loh, nanti nggak cukup kelasnya Pak. Lantai 3 di gedung baru. Hari ini absennya lupa, sudah ada di meja. Bapak Ibu lihat, ini satu dengan yang lain saling terkait ya. Buku ini ya, entah piro buku ini itu ya. Wah, pesen terus loh Bapak Ibu. Tapi mbok diwaca mbok gak gitu. Kalau nggak dibaca kembalikan aja lah, berikan yang mau baca Bapak Ibu ya. Daripada menemui lemarimu dimakan rayap nanti ya. Itu buku bagus sekali dan itu kita pelajari. Kuncinya di bab 1, 4 komponen transformasi. Yang pertama, mengadopsi konsep Yesus, mengerti pikiran Yesus melalui apa? Firman. Kalau saudara dapat yang lain selain firman, nggak mungkin ngerti siapa Yesus. Karena saudara pasti menemukan Yesus yang lain. Tapi kalau saudara kembali melalui firman, engkau akan mengerti siapa Yesus. Bahkan pemikiran Yesus menjadi pemikiran kita, tidak menurut pemikiran manusia. Yang kedua apa? Terlibat dalam latihan. Beribadah, memberi persembahan, berdoa, apalagi itu saudara, pelayanan. Nah itu latihan Bapak Ibu. Lalu yang ketiga apa? Nah ini yang penting, berpartisipasi di dalam komunitas. Pak Ambang sudah sampaikan komunitas yang dimaksud kemarin apa? Komunitas, coba jenis ini kira-kira dibina apa? Nanti renungan saya kasih judul apa? Bu Emi masih ingat? Dibina atau dibinasakan. Tunggu tangan mainnya tayang Bapak Ibu. Iya, orang Israel itu kitab Hosea ya. Umatku binasa. Jadi pembacaan sudah sampai ke kitab Hosea. Karena mereka tidak mengenal aku. Kenapa tidak mengenal? Karena mereka menolak pengenalan akan aku. Kalau kita tidak mau mengenal Tuhan, menolak mengenal Tuhan, kita binasa saudara. Berpartisipasi dalam pelayanan, dalam komunitas ya, komunitas sel yang dimaksud ya. Jadi Bapak Ibu ketua komsel itu bukan sekedar ketua, tapi gembala sel. Amin. Duh kok abot Pak mundurnya aku Pak. Coba lihat, berarti sudah lelah kan? Kalau lelah, istirahat. Tapi kalau secara rohani walaupun sudah lelah, saudara harus mengejar juga. Jadi ketua komsel bukan sekedar ketua tetapi gembala sel. Gembala sel yang menggembalakan siapa? Anggota-anggotanya. Jadi kalau ada pergumulan Bapak Ibu Saudara, ngomongnya kemana? Di dalam satu keluarga, kalau anaknya punya masalah, ceritanya ke papa mamanya atau ke tetangga? Iya kalau anakku. Nah, kalau bukan anakku ya ke abang-abang. Ke papa mamanya kan. Jadi Bapak Ibu, komsel nanti itu seperti gembala dengan gembala. Jadi kalau ada apa-apa ceritalah sama gembala saya. Doakan satu dengan yang lain. Pergumulannya ini. Masalah apa aja ceritakan di situ. Saudara tidak boleh cerita ke tetangga, ke anggota komsel yang lain atau ketua komsel yang lain. Itu sama seperti seorang anak
yang cerita-cerita ke orang lain. Amin, saudara. Loh, masih belum paham analogi ini, saudara? Ya, itu manfaat dari komsel. Kalau kita nggak memahami ini, ya sulit Bapak Ibu. Dan sekali lagi, rahasianya apa? Mengalami kebaikan dan keindahan Tuhan. Barulah mau di situ. Kalau itu belum, kita perlu yang keempat apa? Roh Kudus. Kalau saudara belum dijamah Roh Kudus, bahasa Alkitab belum lahir baru, ya sulit Bapak Ibu. Sulit. Tapi saya, Pak Bambang, dan mungkin hamba Tuhan yang lain tetap teriak dengan keras untuk membawa saudara mengalami kebaikan dan keindahan Tuhan. Nah, yang terakhir, apa Kristus yang dinyatakan dalam kitab Hakim-Hakim? Apa hubungannya dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara? Lihat ya, Gideon tadi dikatakan apa? Seperti orangnya, demikian juga kekuatannya. Nah, para hakim khususnya Gideon itu adalah tipologis dari Kristus, saudara-saudara, yang menyelamatkan umat yang dipimpinnya, yang memberi kemenangan. Nah, itu Tuhan kita, Bapak Ibu. Mungkin waktu Yesus mati, banyak orang berkata lemah karena dia mati. Tapi jangan lupa ketika dia bergumul berdoa, malaikat Tuhan memberi kekuatan kepadanya. Dan setelah malaikat Tuhan beri kekuatan kepadanya, dia lebih bersungguh-sungguh lagi berdoa sampai keringatnya hematidrosis, ya, pembuluh darahnya pecah, kemudian darahnya keluar melalui pori-pori kulitnya. Itu kalau sekarang stroke langsung mati, Bapak Ibu. Sudah nggak bisa tertolong ini. Itu yang dialami oleh Yesus. Makanya di ayat sebelumnya dia berkata, hatiku sakit seperti mau mati rasanya. Teror. Kematian menghantui di depannya. Bapak Ibu Saudara, tapi lihat, justru menghadapi situasi yang seperti itu, dia berdoa. Dan Alkitab berkata, Tuhan melalui malaikatnya memberi kekuatan sehingga sungguh-sungguh lagi berdoa. Waktu dia mati dia lemah. Tapi lihat pada hari yang ketiga, ketika dia bangkit dari antara orang mati, itu simbol dari kekuatannya. Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah mati bagi kita. Dia sudah menderita bagi kita. Dia sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Berapa banyak di antara kita yang merasakan, mengalami kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita berkata, aku sudah mengalami semuanya itu, tunjukkan, buktikan di mana engkau. Atau malah sebaliknya kita lemah, saudara-saudara, justru makin jauh dari Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita semua, ya, setelah mengalami kebaikan Tuhan, keindahan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, seperti Kristus yang menang, saya dan saudara juga akan dibawa kepada kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Kami tahu dan kami menyadari kami penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan, lelah. Mungkin ada di antara kami yang berkata di hadapan-Mu, capek. Tapi biarlah firman-Mu hari ini, kekuatan dari Roh Kudus boleh memperbarui kami, Tuhan. Memulihkan setiap hati kami yang luka, setiap hati kami yang lemah. Biarlah kami mau kembali kepada Tuhan. Kami boleh melihat salib Kristus. Begitu Engkau mengasihi kami, kami tidak ada apa-apanya dibanding dengan Engkau, Tuhan. Tapi biarlah firman-Mu sudah jelas menyatakan kepada setiap kami, ketika kami melihat Kristus dan salib, tanda kemenangan, maka kemenangan itu juga Engkau berikan di dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tetap berdiri.